Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai seterusnya sampai surat An-Nas. Nyangkut Al-Quran. Dimakan panjang hak, menyutanya beliau itu definisi Al-Quran untuk dah baca lepas tulisnya panjang hak, maka didefinisikanlah oleh para ulama ya, dengan istilah definisi yang jami' dan mani'. Ulama biasa mendefinisikan Al-Quran. Siapa yang biasa sudah pernah belajar Al-Quran, kadang mengenal kawan yang pernah belajar itu definisi Al-Quran. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu Al-Quran? Contohnya ibad ta'rif Al-Quran. Coba. Kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin biwasitati Jibril al-manqulu bil tawaturi jadi yang kalam yang kejelas kalam Allah. Maka kalam Allah itu hanya Al-Quran. Kalau hanya Al-Quran, kalam Allah anak batas, anak itu mahadanya. Tidak benar. Yang jelas kalam Allahnya kon hanya Quran. Bukti itu. Nah, kitab itu orang Quran. Nah, kitab tersebut. Maka ulama kalam Allah al-munazzal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang khusus diturunkan kepada Rasulullah biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril. Al-manqul bit tawatur, yang dinukil Al-Quran itu secara mutawatir. Nyo penting tadi bahwa Al-Quran menurut Pak ditanya nyo yang secara mutawatir. Nyohan bisa diragukan keabsahan Al-Qurannya. Di mutawatir rame sahabat yang mendapat berita tentang turunnya Al-Quran, lalu sahabat-sahabat yang lama itu pun menyampaikan kepada generasi berikutnya secara ramai-ramai, sehingga al-manqul bil tawatur. Ta'riful Quran ya. Kita baca semua. Apa yang kira-kira yang bisa disampaikan supaya lebih dekat. Wa ta'idkan kalam Allah al-munazzal yukhriju kalam Allah alladhi ista'thara bihi subhanahu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Nyambung kalam Allahnya menyukatuli Nabi Habib ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Nabi Habib kalimat Allah menyumbi nambah kaya kemuanya dapat itu pena lalu ilaut katamah 70 laut dong yang fatut mon ilautnya jek ke tinta ma nafidat kalimatullah. Nabi Habib nyambung kalam Allah mak watekeun Qur'annya napa kalam Allah al-munazzal ala Rasulillah, yang khusus diturun ke Rasulullah ya, mastaqfar bihi. Wa taqyidul munazzal bi kaunihi ala Muhammad yukhriju ma unzila ala al-anbiya qablahu kat-Taurat wal Injil wa ghairihi. Jadi ketika kita batasi kalam Allah yang hanya turun kepada Nabi, yang tanya maknanya kata terbit kalam Allah yang diturun ke Nabi sallallahu Muhammad. Wal muta'abbad bitilawatihi ya, yang dianggap ibadah membaca. Kita baca Al-Quran karena saban lagi kita baca buku-buku atau kitab-kitab lain. Kita baca Al-Quran adalah merupakan ibadah
qira'atil ahad wal ahadits al-qudsiyah yang qulna innaha nazalat min indillah al-fasiha. Yang kada bacaan-bacaan banyak terhadap hadis kursi atau hadis-hadis ahad. Hadis kursinya lafal-lafalnya dari Nabi tapi makna dari Allah. Karena kapan nilai baca hadis kursi, nilai baca Quran, baca Al-Quran al-muta'abbad bi tilawatihi, sedangkan hadis kursi atau yang lain tidak termasuk al-muta'abbad bi tilawatihi. Lalu boleh ada wujud asma'uhu wa awsafuhu. Nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri waqad sammahu Allah bi asma'in katsirah. Minha Al-Quran. Lalu najib al-kitab, lalu al-furqan, lalu al-dzikr. Ini madun dalam ayat. Jadi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi al-furqan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-dzikr ya, wa tanzil wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzilnya nama Al-Quran. Wa qad ghalaba min asma'ihi al-Quran wal kitab. Ini yang paling pengaji sering digunakan, yang sering dikenal yaitu Al-Quran wal kitab dan Al-Kitab. Qala Dr. Muhammad Abdullah Darras ru'iyya fi tasmiyatihi Qur'anan kaunuhu matluwan bil alsun. Ya, disebut Al-Quran itu dapat dipahami karena Al-Quran itu matlu bil alsun, dibaca dengan lidah. Kaifiyah wahyillah ila malaikatihi. Ini pembahasan tentang pakipan wahyu Allahnya turun ke malaikat. Jaa fil Qur'an al-Karim ma yamussu ala kalamillah bi malaikatihi. Dalam Al-Qur'an nas-nas mana Allah menajib berkalam dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang nakalam bagi antara Allah dan malaikat. Ya, wa in qala rabbuka lil malaikati wa ala ihaihi ilaihim in yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu wa ala qiyamihim bitadbir syu'unil kauni hasba amrihi fal muqassimat al-amra wal mudabbirati amra. Yang madum adalah bentuk kalam-kalam Allah yang langsung disampaikan kepada para malaikat. Wa yu'ayyidu hadza ma jaa'a fil hadits anin Nuwas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu wajfa aw qala ra'dah shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawati sa'idu wa kharru lillahi sujada fa yakunu awwala man yarfa' ra'sahu Jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. Ini hadisnya menjelaskan akibat Allah ketika menyampaikan sebuah pesan kepada penduduk langit termasuk para malaikat. Jadi yang mandum ketika Allah menyampaikannya fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'idu lillahi sujadan, yang mandum rebah tunduk tersujud mandum Allah, dan turun yang pun mengangkat wajahnya adalah Jibril. Fa yakunu awwal man yarfa' ra'sahu Jibril fa yukallimuhu Allah, baru Allah kesampaikan yang menjadi wahyu itu, apa yang dikehendaki untuk disampaikan. Tsumma yamurru Jibril 'alal malaikat, lalu kemudian Jibril pun melewati para malaikat-malaikat yang lain. Kullama marra bisama'in,
sa'alahu malaikatuh. Setiap kali melewati satu langit, malaikat-malaikat pak langitnya madung ditanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Itu yang kagak sampaikan di Tuhan tanya wahai Jibril. Fa yaqulu Jibril, "Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir." Yang disampaikan adalah al-haq, dialah maha tinggi dan maha besar. Fa yaqulu kulluhum fa yaquluna kulluhum misla ma qala Jibril, fa yantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allah azza wa jalla. Wa hadzal hadis yubayyin anna kayfiyatal wahyi takallumun min Allah wa sima'un min al-malaikah. Yang salah satu pakiban cara Allah berturun wahyu kepada malaikat. Caranya takallumnya dari Allah, sima'unnya dari malaikat. Wa thabata anna al-Qur'an al-Karim kutiba fil lawh al-mahfuz li qawlihi ta'ala. Fakta bahwa Al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfuz dan juga dari berita yang dalam Al-Qur'an. Bal huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz. Kama thabata inzaluhu jumlatan ila Baitul Izzah min as-sama'i dunya fi Lailatul Qadar min syahri Ramadan. Juga telah sabit bahwa Quran yang dipertun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ila dunya dalam waktu malam, yaitu malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar atau inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa fi sunnati ma yuwaddihu hadha an-nuzul wa yadullu ala annahu ghairu an-nuzul alladzi kana ala qalbi Rasulillah fa an Ibn Abbas mawqufan unzilal Qur'an jumlatan wahidah ila sama'id dunya lailatul qadar thumma unzila ba'da dhalika bi 20 sana thumma qara'a wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Jadi menangkap metode turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ila dunya sekaligus, lalu baru diperturun secara berangsur-angsur kepada atau ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pakiban wahyu Allah belum langkah-langkah juga karena kita baca iban wahyu Allah kepada para rasul, kepada para yuhillahu ila rusulihi biwasitatin wa bighairi wasitah. Kadang-kadang wahyu Allahnya berpeturun kepada para rasul bisa melalui perantara, bisa tanpa perantara. Fal-ula biwasitah Jibril malakul wahyu wa sayati bayan wa thani walladhi la wasitata fihi. Minhu ar-ru'ya as-salihah fil manam. Di antara yang hana perantara adalah mimpi yang benar. Mimpi batin. Contoh hadis Aisyah yang menjelaskan awal ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fil naumi fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi wa kana dhalika tahyi'atan li Rasulillah hatta yanzila alaihi wahyu yaqza. Jadi awal-awal turun Al-Quran, Rasulullah pernah bermimpi. Dalam mimpinya mimpinya juga wahyu yang tanpa perantara, yang mengandung persiapan kepada Rasulullah dalam rangka menerima wahyu secara jaga. Jadi rujuk secara dengung, lampau yang hanya persiapan, yang kemudian akan menerima wahyunya dalam keadaan jaga anak. Walaysa fil Qur'ani syai'un fi hadha min hadha an-naw' li'annahu nazala jami'un yaqul. Dalam Quran tidak ada satu pun ayat yang Rasulullah terima dalam keadaan dengung. Mandu Rasulullah terima dalam keadaan jaga. Khilafan liman idda'a nuzul suratul Kautsar manaman lil hadis al-warid fiha. Ini berbeda dengan sebagian orang yang menganggap bahwa surat Al-Kautsar diterima oleh Rasulullah dalam keadaan dengung. Fa fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu bainama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina arbulina fil masjid id alfa irfa'a. Katanya Rasulullah agak berkepit mata macam alfa irfa'a lam masjid. Thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Lalu lam terkepit matanya, angkat oleh Rasulullah mulainya sambil agak tersenyum mubtasiman. Faqultu ma adhakaka ya Rasulullah. Lalu kamu tanya apa yang membuat tuan terkejut wahai Rasulullah, yang membuat tuan tersenyum. Faqala nazalat alayya anifan surah. Turun satu surat. Faqala bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi yang contoh akibat dalam keadaan alfa irfa'ah Rasulullah terima, tapi dia tidak tidur, hanya terklep matanya, bukan berarti tidur. Fala'alla al-irfa'ah hadhihi hiya al-hala allati kanat ta'tarihi 'inda al-wahyi. Nah, irfa'ahnya bisa jadi akibat daripada beratnya dan berat Rasulullah kadang-kadang sampai tercup keringat. Ini berat bagi dia ngomong. Jadi bisa membuat terjadi irfa'ah itu. Lalu ini sudah kelar ya, dalam kata-kata kaifiyatul wahyil malak ila rasul. Lalu bagaimana cara malaikat kepada wahyu kepada Rasul? Wahallahu ila anbiya'ihi imma an yakuna bi ghairi wasithah wa huwa ma dzakarnahu anfan wa kana minhu al-ru'ya as-salihah wal kalam al-ilahi min wara'i hijab yaqza. Ada juga cara lain, al-kalam al-ilahi min wara'i hijab, dari balik hijab, dalam keadaan jaga. Wa imma an yakuna bi wasithah malak al-wahyi wa huwa alladhi ya'nina fi hadzal mawdu' li'anna al-Qur'an al-karim nazala bihi wa la takhlu kayfiyatu wahyi al-malak ila rasuli min ihda halatain. Tidak terjadi wahyu dari malaikat kepada Rasulullah kecuali dalam salah satu dari dua keadaan ini. Yang pertama, wahya asyaddu ala rasul. Ini yang paling berat bagi Rasul. An ya'tiyahu mislu salsalatil jars. Datang kepada Rasulullah suara dencingan lonceng, berat hati. Dencingan salsalah al-jars. Was-sautul qawi, suara yang kuat. Yuthiru awamilal intibahi, yang dapat memberi pengaruh kepada alat-alat yang membuat kita bisa memberi perhatian. Fatuhayyi'un nafsu bikulli tuwaha liqabuli athani. Wa dalam keadaan laginya yang jiwa kita raga kita terpaksa tak kerahkan seluruh kekuatannya untuk dapat menerima wahyunya. Yang paling berat yang dialami Rasulullah. Fa idza nazala al-wahyu bi hadhihi surah ala Rasul, menyemenoh keadaan wahyu yang turun atas Rasulullah, wa huwa mustajmi'ul quwa al-idrakiyah. Artinya Rasulullah betapa kupina energi untuk menangkap sesuatu yang datang. Ya, yang kupina energi, baik energi lahir, energi batinnya, habis dicurahkan untuk fokus supaya menumpuknya. Litalaqqihi wa hifdhihi wa fahmihi, supaya Rasulullah bisa mendapatkan apa yang disampaikan itu, bisa menghafalnya segera dan bisa memahami. Wa qad yakunu hadha sawt hafif ajnihatil malaikatil musyar ilaihi. Boleh jadi suara yang keras tadi itu merupakan suara kepakan sayap malaikat, ya. Hafif ajnihatil malaikatil musyar ilaihi fil hadis, yang disebutkan oleh hadis. Idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha qud'anan liqaulihi kasilsilati ala Safwan. Yang hadis di mana malaikat apabila
ingin menyampaikan sesuatu ya, yang diperintah oleh Allah yang dikuasai. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, yang suara kayunya terkepal, yang terkejut. Wa qad yakunu sautul malak nafsuhu fi awali sima'i Rasulullah, boleh jadi suara asli dari malaikat. Hanya ada doa, tapi yang itu boleh jadi suara asli malaikat yang berupa Rasulullah, sehingga membuat Rasulullah sangat tertekan dan berat menghadapi. Wal halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, an yatamatsala lahu malak rajulan. Karena malaikat itu dalam rupa figur manusia. An yatamatsal bi rasul itu nanti rajul bentuk figur, wa ya'tihi fi surati bashar, dan mendatangi Rasulullah dalam bentuk manusia. Wa hadhihi al-halah akhaffa min sabiqatiha, ini lebih ringan dari yang pertama. Haitsu yakunu tanasubu bainal mutakallim wasal, karena kanyambung, keseimbang antara orang yang menyampaikan dengan yang menerima atau yang mendengar. Sama-sama dalam rupa manusia, suaranya suara manusia, kemudian suara malaikat yang asli. Jadi yang hana berat bagi Rasulullah. Wa yaknasu Rasulullah an-nubuwah inda sima'ihi min rasulil wahyi. Jadi agak mudah Rasulullah menerima dari utusan yang membawa wahyu, karena berupa manusia. Wa yatma'innu ilaihi inna al-insan bi akhihi al-insan. Jadi yang akan tenang Rasulullah menghadapi, seolah-olah menghadapi manusia atau menghadapi Jibril. Yang penajib bagi akibat wahyu Allahnya turun dari malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanya buka baju di sini tentang Al-Makki wal Madani. Al-Makki wal Madani. Di dalam Al-Makki wal Madani ada 14 pembahasan yang dikaji ini, yang menyangkut Makki Madani atau 14 macam. Yang 14-nya, yang pertama yang dikumpulkan oleh ulama adalah yang turun mandur di Mekah, bina yang turun di Mekah, baik turun setelah hijrah maupun turun setelah hijrah. Karena setelah hijrah Rasulullah kan kembali ke Mekah. Nah, balik Mekah, waktu kita bukan kota Mekah. Dan nabi haji, hajinya terjadi setelah hijrah, dan Arafah itu lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Lalu mana zala bil Madinah, yang turun mandur di Madinah, mahtulifa fihi, yang diperselisihkan. Nah, sebagian mudahnya Makki dan sebagian Madani. Lalu ayat-ayat Makkiyah di dalam surat Madaniyah. Nah, ayat-ayat Makkiyah yang terkumpul atau berada di dalam kategori surat Madaniyah. Ma nazala bil Madinah, sebaliknya ayat-ayat Madaniyah yang di dalam surat Makkiyah. Nah, ayat Madaniyah tetapi letaknya berada di dalam surat Madaniyah. Ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani, yang turun di Mekah dan hukumnya Madani. Turun di Mekah tapi hukumnya ayat Madani. Ayat turun di Mekah. Ma nazala bil Madinati wa hukmu Makki. Nah, yang turun di Madinah tapi lama gitu yang Makki. Ma yushbihu nuzul al-Makki fil Madani. Ayat-ayat yang serupa turunnya seperti di Mekah tapi turunnya di Madinah. Ma yushbihu nuzul al-Madani fil Makki. Ayat-ayat yang serupa dengan turunnya di Madinah, seperti
di dalam surat-surat Makkiyah. Ma umila min Makkah ila Madinati, ayat-ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. Ma umila minal Madinati ila Makkah, yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Ma nazala lailan wa ma nazala nahar, yang ayat-ayat turun malam dan ayat-ayat turun siang. Ma nazala saifan wa ma nazala syitaan, yang turun di musim panas dan yang turun di musim dingin. Ma nazala fis safar wa ma nazala fil hadar, yang turun dalam perjalanan maupun yang turun dalam keadaan tetap. Nyoka dirumuskan di ulama. Fahadihi anwa'un asasiyatun yartakizu mihwaluha 'alal makki wal madani, walidha summiya hadha bi'ilmi makki wal madani. Yang 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Aqrab ma qila fi i'dad suwar al-makkiyah wal madaniyah ila sihhah anna al-madani 20 surah. Pendapat yang paling kuat, ya, bahwa dari seluruh jumlah suratnya, ya, pendapat yang paling kuat bahwa surat Madaniyah itu ada 20. Surat Madaniyah 20. Yang pokok surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat sampai ke An-Nas. Yang 20. Lalu wa annal muhtalafa fihi 12 surah, yang diposisikan ada 12 surah. Yang Al-Fatihah, Al-Ra'd, Al-Rahman, As-Saff, Al-Taghabun, Al-Tatfif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang 12 surat yang diposisikan. Sisa darinya, ya, 20 surah kurang 12 menyangkut matung surat Makkiyah. Jadi surat Madaniyah ada 20, yang diperselisihkan ada 12, yang sisanya adalah surat Makkiyah. Al-ayatul Makkiyah fi surat, ini penjelasan satu persatu dari 14 macamnya dulu, karena mungkin tak jelas sih, ya kan? Kita kelang-kelang aja untuk menyempurnakan pendalaman. Payah baca tentang koterannya ini terbatas. Ma'rifatu awal ma nazal wa akhir ma nazal, yang juga penting sebenarnya, mengetahui yang mana yang duluan turun, yang mana yang belakangan turun. Bahkan mana untuk buku yang toh yang nasih, yang toh yang mansur. Yo asbab nuzul kuno kali kita sampaikan, ya. Asbab nuzul kali